Hai sosialis, bagaimanakah intervensi program BPNT atau bantuan pangan non-tunai dalam pencegahan dan penanganan stunting? Sebelum masuk ke dalam penjelasan ini, alangkah baiknya kita simak dulu yuk apa itu BPNT dan apa saja yang didapat dari BPNT tersebut. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang bantuan pangan non-tunai atau yang biasa kita singkat menjadi BPNT. Di tengah-tengah masa pandemi ini, pemerintah hadir melalui Kemensos dengan bantuan program sembako sebagai program transformasi bantuan sosial pangan. Keluarga penerima manfaat atau yang biasa kita singkat dengan KPM dapat memilih jenis, harga, kualitas, dan tempat membeli bahan pangan sehingga mampu memenuhi kebutuhan nutrisi dan tetap hidup sehat. Bagaimana ya cara KPM memperoleh bantuan sembako? KPM cukup menggunakan kartu keluarga sejahtera atau yang biasa kita sebut dengan KKS yang berfungsi sebagai alat transaksi dan identitas asli. KKS wajib dibawa oleh para KPM untuk mencairkan program sembako dan mendapatkan bahan pangan. Ingat ya, kartu KKS ini harus disimpan oleh individu itu sendiri dan jangan dititipkan. KKS wajib dibawa oleh para KPM untuk mencairkan program sembako dan mendapatkan bahan pangan. Bahan pangan yang mengandung karbohidrat seperti beras ataupun bahan pangan lokal seperti sagu dan jagung. Sumber protein hewani seperti telur, daging ayam, atau ikan. Sumber protein nabati seperti kacang-kacangan. Dan sumber vitamin dan mineral seperti sayur mayur dan buah-buahan. Sebagian besar masyarakat mungkin belum memahami istilah yang disebut stunting. Apa sih itu stunting? Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek atau kerdil dari standar usianya. Pemerintah terus bekerja keras memastikan jutaan balita untuk mendapatkan hak pertumbuhan yang layak, yakni mendapatkan gizi yang seimbang. Nah, inilah salah satu capaian pemerintah saat ini dalam pengentasan kemiskinan. Program BPNT atau pemberian uang non-tunai kepada keluarga penerima manfaat dengan tujuan untuk mengurangi angka dan memutus angka kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, mengubah perilaku yang kurang mendukung, serta meningkatkan kesejahteraan kelompok paling miskin sehingga stunting dapat ditekan. Pemerintah telah menetapkan strategi nasional percepatan pencegahan stunting yang terdiri dari 5 pilar pencegahan stunting. Di antaranya yaitu yang pertama, komitmen dan visi kepemimpinan. Yang kedua, kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku. Yang ketiga, konvergensi program pusat, daerah, dan desa. Yang keempat, ketahanan pangan dan gizi. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Strategi ini diselenggarakan di semua tingkatan pemerintah dengan melibatkan berbagai institusi pemerintah yang terkait dengan institusi non-pemerintah seperti swasta, masyarakat madani, dan komunitas. Pencegahan stunting menjadi prioritas nasional yang juga harus menjadi prioritas dari setiap tingkat pemerintahan dalam penyusunan rencana dan anggaran pembangunan nasional maupun daerah. Untuk mencapai hasil yang optimal berdasarkan prinsip efisien dan efektif dalam pencegahan stunting, dipandang perlu dilakukan konvergensi dalam program atau kegiatan dan sumber pembiayaan pada lokasi desa yang telah ditetapkan. Lalu, bagaimanakah kaitan BPNT dengan pencegahan dan penanganan stunting? Saat ini, program bantuan pangan non-tunai atau kita singkat menjadi BPNT dikembangkan menjadi program sembako, yaitu kartu yang digunakan tetap kartu BPNT seperti biasa atau KKS BPNT. Melalui program ini, pemerintah meningkatkan nilai bantuan dan memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BPNT, namun juga komoditas lainnya yang mengandung sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, maupun vitamin dan mineral sebagai upaya dari pemerintah untuk menjaga kecukupan gizi KPM atau keluarga penerima manfaat. Di Kabupaten Indramayu sendiri, pelaksanaan program bantuan sosial non-tunai dapat dikatakan sudah terlaksana secara efektif. Hal ini bisa dilihat dari antusiasme para agen Ewarong untuk memberikan yang terbaik bagi para KPM, memberikan bahan pangan sesuai kebutuhan gizi para KPM, dan berusaha untuk selalu tepat sasaran. Pelaksanaan pencairan dana dan pendistribusian bantuan sembako non-tunai juga berjalan dengan baik, karena dalam pencarian dana yang dilakukan setiap bulannya selalu minim kendala atau hambatan.
baik itu minimnya error saat pencairan dana dan terkait dengan penggunaan kartu keluarga sejahtera juga sudah dilaksanakan dengan baik. Komitmen pemerintah yang besar dalam mengurangi kemiskinan merupakan strategi pemerintah untuk menghasilkan pertumbuhan yang inklusif. Pertumbuhan yang inklusif berarti pertumbuhan untuk semua secara adil dan merata yang akhirnya terjadi perubahan sikap dan perilaku bagi keluarga penerima manfaat bantuan sosial pada kemandirian dan peningkatan produktivitas secara ekonomi. Mari kita bekerja sama untuk pencegahan stunting dimulai dengan program BPNT atau Bantuan Pangan Non-Tunai.